Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Yohana, guru SMK Negeri 5 Batam. Baiklah, pada video kali ini saya akan menampilkan tentang pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Silahkan disaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asesmen kompetensi minimum, dan nanti di akhir video akan saya tampilkan kegiatan pengimbasan tentang asesmen kompetensi minimum dengan teman sesama guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengganti ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional atau AN yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Asesmen nasional adalah asesmen yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Di dalam asesmen nasional itu ada 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur pada AKM. Yang pertama, literasi membaca, dan yang kedua, literasi matematika atau numerasi. Adapun teknik pelaksanaan asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan itu bergantung kepada kemampuan siswanya. Siapa sajakah yang akan menjadi peserta AKM? Pertama, seluruh satuan pendidikan melaksanakan AKM. Yang kedua, tidak semua murid. Dan yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Adapun yang menjadi kriteria peserta AN yaitu yang pertama, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SMA SMK. Setiap peserta nantinya akan mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk jadwal pelaksanaan AKM untuk tingkat SD atau MI dan paket A atau ULA itu pada hari pertama tes literasi selama 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, MTS, SMA, SMK atau MA serta paket B dan paket C itu pada hari pertama tes literasi dilaksanakan selama 90 menit, survei karakter 30 menit, dan hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajarnya selama 30 menit. Bentuk soal yang akan dikerjakan nantinya pada asesmen kompetensi minimum yaitu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Tadi di awal saya telah memperkenalkan bahwa dalam AKM itu ada 2 kompetensi mendasar yang diukur. Yang pertama, kompetensi literasi membaca. Adapun komponen yang dinilai itu yang pertama, konten berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Di dalam konten ada teks informasi. Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah, dan teks fiksi. Teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Pada proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Dan pada komponen konteks itu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk kompetensi numerasi ada 3 komponen: konten, proses kognitif, dan konteks. Di dalam konten itu yang di komponen yang dinilai yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar.
Pada proses kognitif yang dinilai pemahaman, penerapan, dan penalaran, serta pada komponen konteks nanti yang dinilai adalah personal, sosial budaya, dan saintifiknya. Bagaimanakah nantinya hasil AKM dilaporkan? Hasil AKM akan dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, 3 cakap, 4 mahir, dan nantinya akan dinilai berdasarkan 2 kompetensi yang tadi, yaitu literasi dan numerasi. Pada tingkat kompetensi literasi membaca, yang pertama perlu intervensi khusus, itu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Yang kedua dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Yang ketiga cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan yang keempat adalah mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Adapun untuk tingkat kompetensi numerasi, yang pertama perlu interferensi khusus. Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Yang kedua itu dasar. Murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Dan yang ketiga cakap. Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan yang paling tinggi itu adalah penilaian mahir. Murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang apa itu AKM. Dan di sini akan saya tampilkan kegiatan penyebasan AKM yang telah saya lakukan di sekolah dengan teman sesama guru. Selamat menyaksikan.